Good signal. Okay. Good. Oh yeah. Good connection in the bridge. Yes. I see. Yes. Okay. Suima Acres. We meet again here. This is my younger brother, my junior, Yes. same Marine Academy. His name is Samsudin. He is from Flores. He has 3 wives, right? Wait, a correction. Okay. this I think this important for need to answer or no need answer this one. Oh my God. It's okay, no problem. As you happy, no? Just kidding. Okay. Okay. You make clarification. No, no problem. Clarification. Because Is it true that you have I, 3 wives? this very hard to answer because when you know this even Ustad Abdul Somad also asking regarding his wife, maybe he cannot answer. He cannot answer. Asking only important thing, Yeah. like our job, why I coming for the seaman, what the good and the bad for the seaman, and what in the future if because sometimes you thinking when you are for example you on the top already you may be review again but gimana ya ini pertanyaan tadi apa gimana ini saya jadi saya jadi lupa jadinya. Yeah, it's okay. Ya, ya nggak usah terlalu serius lah. Yang kita ketawa kan kita jadi Ya lah, stres ya. ya betul, 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 betul senior. Oke. Karena obat awet muda juga itu senior kan, obat awet muda kalau ketawa. Jadi, Ya. jadi saya akan jawab apa yang ditanyakan sesuai apa yang saya alami. Mungkin saja di luar sana apa namanya kita ini kan kadang kita melihat orang membagi pengalaman hidupnya itu bisa ada yang bisa jadi contoh orang. Kalaupun nggak 100 mungkin 2 orang pun mungkin ada sama kan. Iya. Jadi nggak ada salahnya. Pertanyaan-pertanyaan itu nggak ada salahnya. Semua harus dijawab dengan jawaban yang sesuai lah. Oke deh. Oke. Ya. Oke. Oke. Lanjut. Now I still wondering about your work now, surfing on board without doing anything, but you got paid your salary. Tell me about that. Maksudnya gimana senior? Jadi saya tadi masih wonder, penasaran gitu, maksudnya bisa ya banyak ya yang ngalamin kerja di join ship but there is nothing to do ya relax on board santai ya tapi you got paid digaji gitu salary ya yang kau salary continue ya your salary gini ya senior ya yang saja gini ya
itulah hidup ini mungkin bagi saya ya, antara kita mencari uang dengan dua cara ya senior ya. Yes. Ada yang kayak senior mungkin dia lebih memilih jadi kayak owner atau jadi pengusaha atau dia usaha apa, yang penting is the leader. Ada juga yang mau jadi worker, karyawan, ya kan? Yeah. Dan itu dia lebih memilih rileksnya, lebih apa namanya, kadang kan bisa sembunyi-sembunyi kerja. Yeah. Kalau dia jadi worker, tapi kalau dia jadi leader kan nggak mungkin dia sembunyi-sembunyi, nggak ada. Yeah. Dia harus mengontrol orang yang memang harus kerja. Nah itulah bedanya cara cari uang yang kayak pekerja dengan cara cari uang dari seorang pengusaha atau orang yang memang wirausaha, itulah bedanya. Jadi kayak kita ini kenapa ditanya nggak bekerja rilis tapi gaji kontinu. Kita kan sudah desain, kita kerja untuk menunggu orderan. Jadi kalau kapalnya datang nongkrong dan bantu ya makan tidur. Kalau kerja ya paling turun lihat ya bagian mesinnya, paling generator saja yang jalan. Oke, paling kalau generator ya saya punya ada second engineer. Ini yang mau datang sampai ada third engineer, ada oiler. Jadi kalau cuma itu, kalau masalah-masalah yang cuma maintenance saya rasa mereka bisa lah. Jadi walaupun kita leader, tapi bukannya leader jadi owner ya, tapi leader di atas kapal. Jadi kita punya ada di atas kita. Jadi ya yang bekerja kita cuma ketika ada masalah yang nggak bisa diselesaikan sama bawahan kita dipanggil. Jadi bukan juga makan tidur, tapi kalau tempat kapal ini kosong kan nggak mungkin. Mining crew-nya mungkin nggak begitu. Jadi kita bukan makan gaji buta, tapi buta gaji makan. It is about the same. Yeah. Same meaning, no? Same meaning. My next question. How do you feel? Do you feel that menjadi seorang pelaut merasa bersyukur atau menyesal? Oke. Ya. Sebenarnya boleh saya cerita awal saya jadi pelaut nggak sih? Ya silahkan. Kadang kan boleh. Yes, of course. Kadang kan orang pelaut itu karena faktor dari turunannya, ada turunannya atau dia lihat ada orang pelaut dia juga pelaut. Lalu saya enggak. Dulu saya enggak tahu itu pelaut kayak apa, saya enggak ngerti. I don't understand what is pelaut. Saya cuma dulu pengennya jadi tentara. Cumanya orang tua enggak setuju. Saya jalan-jalan lihat itu di tentara pelajar, terus di AMI. Saya lihat cukur-cukurnya kayak tentara. Saya juga masuklah. Mendaftar 1,5 juta pada saat itu. Dan itulah saya kuliah pun nggak mungkin kayak orang yang normal kuliah kali ya. Soalnya uang pas-pasan, terus modal cuma buku di kantong, buku lipat-lipat itu kan, notebook. Kantong masuk dicatat-catat dikit, nggak tahu apa yang saja, karena saya mau belajar pun nggak bisa saya baca itu. Ini benar, saya cerita itu benar. Tapi yang di dalam otak saya itu bahwa tujuan saya itu walaupun bagaimana saya ingin berubah. Cuma sekolah semuanya itu cuma sebagai batu loncatan aja lah. Karena kadang kalau orang mau bekerja kan pasti ditanya kertasnya dulu. Bukan kau bisa apa dulu kan, kertasnya dulu baru mau diinterview. Maka yang penting gue dapat kertas. Prinsip gue mah dari dulu, yang penting gue lulus lah nanti.
apapun caranya. Nah, selama itu saya, kalau mau dibilang suka dukanya, saya berterima kasih lah. Walaupun saya dari sononya nggak tahu arti pelaut apa, tapi karena langkah saya itu mungkin Tuhan pun tahu atas doanya kali ya. Iya. Doa orang tua, doa kita, niat kita sendiri bahwa mungkin kita ingin jauh lebih baik. Makanya Tuhan pun menggerakkan kaki kita, pikiran kita, arahkan kita mungkin hal yang nggak salah. Halo. Halo, oke. Gitu senior. Ya. Bagaimana senior? Dengarkah saya? Dengar. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dirimu bersyukur menjadi seorang. Tapi kok saya nggak dengar senior jelas ini. Halo, bisa dengar? Swima Lovers, Swima Likers, junior saya ini sedang berada di Jeddah. Dia sedang berada di Jeddah, area Jeddah, dengan kapalnya bernama Parasan. Ya, jadi oke, I can hear you. I can hear you clearly. Can you hear me? Can you hear me? But I cannot hear you. Oh, really? I can hear you. Okay. Come back again. I hear you now. I listen to you. Okay. Yeah. Okay. I think Swima Lakers want to know, you are a seaman. How much you earn? Sebenarnya berapa sih gajinya pelaut seperti dirimu? Ya, sebenarnya itu kalau ditanya sekarang sih ya, dulu saya juga nggak tahu harapan saya itu semacam sekarang. Dulu target saya itu gaji 15 juta aja, saya alhamdulillah syukur saya. Karena kenapa? Orang tua saya nggak pernah megang gaji 10 juta per bulan kali ya. Makanya saya itu 15 juta aja buat saya syukur. Patokan dari Solo. Halo. Saya itu nggak pernah namanya. Halo. Yes, oke. Dengar ya senior ya? Iya, dengar. Saya itu namanya memanjakan diri ya. Memanjakan diri artinya, gue udah kerja punya duit nih, gue langsung mau beli ini. Gue punya duit langsung mau beli ini, atau kredit ini, kredit itu enggak. Yang pertama gue kerjakan adalah saya mau sampai the top. Artinya sekolah dulu lah. Yes. Sekolah kok, kata dosen Pak Tarik, sekolah kok. Sekolah kok. Oke, ketika saya ketika ke kelas 2, kelas 1 itu masih ngontrak saya. Banyak yang bully juga ya. Masih ada kelas 1 pun masih ngontrak. Malu dong katanya ya kan. Yes. Tapi itu bukan jadi hambatan buat saya atau bukan jadi hal yang minder buat saya, bahwa tujuan kita itu masing-masing, bahwa kita lihat nanti bahwa mana yang betul, sekolah dulu, apa bangun properti dulu, atau rumah dulu, mobil dulu. Yes. Bangun kesenangan dulu, mana yang penting buat saya ya sekolah dulu pada saat itu. Akhirnya milih sekolah, akhirnya alhamdulillah habis kelas 1 itu berangkat 4 bulan, 6 bulan, alhamdulillah beli rumah. Yes. 4 bulan, 6 bulan beli rumah. Nah, di Jakarta. Iya. Nah, itulah kalau gaji sekarang ya di atas 50-an lah. Ya, di atas 60. Bagi dong. Kan ya gini. Jadi kita kan gini ya senior. Ya. Artinya mungkin bukan, saya nggak mau sombong bahwa dengan gaji itu, ketika pada saat menerima gaji itu aku merasa bahwa dulu target cuma 15 juta ya senior ya. Yes. Ternyata sama aja kok. Karena buat pikiran saya berubah itu nggak ada bahwa aku akan begini, nanti gue jadi begini, nggak ada. Saya ya kehidupannya ya begitu.
nggak terlalu memikir. Yang penting kalau bisa sih buat saya itu ada yang saya bantu, itu aja sih. Yang saya nggak mau foya-foya dengan gaji saya karena membalas dendam karena dulunya susah, nggak mau begitu. Saya mau ingin yang susah itu bisa merasakan suksesnya saya. Nah, walaupun orang lain menganggap bahwa belum seberapa sukses, tapi buat saya itu di keluarga ya, di kampung ya. Yeah. Makanya saya bisa sekolahin adik istri, bisa sekolahin ponakan, di pelaut juga. Sekarang alhamdulillah mereka udah selesai, terus udah naik kapal, ya udah gue lepas tangan, dicari kerjalah sendiri dengan sesuai dengan kemampuanmu, dengan caramu sendiri. Kita mau apa kan, yang penting untuk sekolahmu udah selesai. Nah, gitu sih. Ya, jadi sudah your income itu sudah dirasakan oleh banyak orang ya, orang-orang yang di sekitar. Ya, begitu sih. Ya, in conclusion, kesimpulannya bahwa dirimu itu sangat bersyukur menjadi seorang pelaut dan dirimu adalah pelaut yang sukses. Ya, mungkin pengen menyampaikan saran-saran, pesan kepada pelaut-pelaut muda yang lebih muda, apa ya saran-saran mungkin supaya juga bisa sukses. Kayak gini ya, karena kenapa ya? Oke, saya ambil poinnya bahwa saya pernah dari sana semacam apa yang mereka awal rasakan kan, artinya lepas dari pelaut, jadi ijazah masih basah istilahnya. Terus yang kedua saya pernah ongkos 2 orang sekolah dan begitu pun sama seperti halnya mereka ijazah masih basah. Yang saya tanamkan apa, yang saya berikan mereka apa, saya bilang saya nggak bisa kayak sistem narik-narik ya. Sini kamu saya ini karena saya udah di sini. Saya nggak bisa begitu karena saya juga dulu nggak begitu. Saya nggak tahu. Kan orang bilang keluarganya pelaut jadi nanti ini pelaut jadi nanti saling tarik-tarik. Nggak begitu saya. Nggak tahu begitu saya. Saya bilang dulu begitu pun orang tua saya bilang saya maunya kasih ilmu saya udah cukup, yang lain saya punya jangan Bapak ajarin saya lagi. Kalau Bapak udah kasih kuliah saya, apa semua yang terserah pilihan saya. Oke. Nah, begitupun saya ajarin yang 2 orang yang sekolah di rumah pun begitu. Jadi pesan-pesan saya itu simpelnya buat adik-adik yang baru, ijazah-ijazah yang baru itu begini ya. Jangan sampai terlalu menutup diri, ya kan. Yang kedua mau cari kerja ya, karena kalau kita nggak punya siapa-siapa ya, umpamanya kita nggak punya keluarga yang di pelaut, sulit ya, masuk di sana sulit, masuk di sini sulit. Nggak usah terlalu pikir bahwa cari perusahaan yang bonafit, usah. Tuhan sudah tahu dengan usahamu apa yang diberikan Tuhan. Karena saya bersyukur bahwa saya nggak bisa dapat kapal tanker yang besar. Saya pengen ke sana, tapi saya nggak bisa dapat kayak begitu. Atau kayak Pertamina, saya nggak mungkin. Tapi di sana dengan gaji saya mungkin beda tipis dengan kapal yang kecil begini. Yeah. Jadi saya ajarin, saya punya 2 orang itu yang saya sekolahin itu bahwa bagaimana cara mencari kerja ya. Yang pertama bahwa kamu usahamu sendiri mungkin lewat email atau lewat online, internet, Facebook, apa segala macam. Kasih di situ usahanya mungkin 20%. Lewat teman-teman, bertanya sama teman 20%. Begitupun keluar tiap hari harus keluar dari rumah. Itu prinsip. Jangan sampai kamu di rumah sampai 1 minggu full kau di rumah. Apa kau dapat? Harap online nggak mungkin. Makanya saya kasih bagi begitu senior. Saya bilang usaha dari teman sama teman 20, internet 20,
ke perusahaan mungkin 20, ke broker, ke perusahaan mungkin kayak 60 atau 40, ke broker 40. Nah, berarti sudah maksimal sebagai berdoa. Jangan lupa berdoa bahwa mungkin tiap malam sholat, minta, tidak perlu tahajud, coba minta. Saya jujur aja, saya ke Jakarta ya senior ya, mau jadi kadet itu kan saya takut datang di mes senior, takut digampar saya lagi kan, saya udah capek digampar saya di Bojong, apalagi sedengar ada tongkat keramatnya. Jadi takut saya. Akhirnya ada kenalan sepupu saya orang Palopo di Swasembada itu, saya datang tinggal sama dia. Tinggal di situ 7 hari full day saya. Pokoknya saya tiap hari keluar. Mau kemana pokoknya janji saya keluar dari pintu deh. Gue jalan aja, jalan. Pikiran saya itu fokus menanya pekerjaan. Pokoknya pekerjaan dalam otak saya ini. Nah, akhirnya saya dapat ada senior, itu modal jalan kaki loh. Tanjung Priok terminal itu saya tembus, saya ke Swasembada Barat. Itu modal jalan kaki biasa itu mah. Apalagi di jalan-jalan Yosudarso itu namanya shipping saya masukin semua, tahu di sana apa itu tempat kirim barang itu apa lagi namanya, ekspedisi. Tadi bilang ini bukan shipping, ekspedisi. Lagi nggak tahu, saya nggak tahu kan, saya bilang saya nggak tahu pelautan, nggak tahu, nggak ngerti saya. Tapi tujuan saya itu mau berubah. Jadi prinsip saya harus keluar, dalam pikiran saya harus keluar. Akhirnya nemu saya itu senior, ada bukan anak AMI sih, anak IP, negur saya karena saya nggak malu ya senior ya, saya pakai uniform nggak malu. Beda dengan saya lihat, saya tegur, saya punya adik-adik di rumah juga gitu. Jadi kalau keluar jangan malu. Ya, jadi uniform kamu dari AMI. Sempat miring-miring sepatu juga ya? Jelas dong, itu harus dilewatin itu pengalaman itu. Sepatu pasti kikis di samping itu, pasti kikis itu miring. itu kalau kau lewat dari itulah hikmahnya di situ. Karena makanya ketika kalau Tuhan kasih kita miskin begitu, itu kita semangat. Makanya ketika kalau Tuhan kasih kita sakit atau jatuh, jangan marah. Disitulah kamu akan bangkit. Iya. Ya kan, keadaan bengkrak. Makanya saya sharing sama senior juga. Jangan menyalahkan apa-apa. Kita perbaiki diri aja, maju, go ahead. Yes. Insya Allah Tuhan tahu kok apa yang kita lakukan dalam pikiran kita kan. Yes. Nah, makanya dari lanjut boleh kan? Ya, aku punya one more questions. Ya. Okay. Menjadi seorang pelaut dibandingkan dengan profesi lain, menjadi seorang pelaut apa saja sih kebahagiaan, keuntungan yang diperoleh yang tidak didapatkan. I get your point. Yeah. I get your point. Dulu saya pelaut itu prinsip gue begini loh. Dalam hayalan saya bahwa saya bisa ke luar negeri tanpa saya harus beri tiket. Digaji lagi. Poin saya. Bisa jalan-jalan lah. Jadi, traveling around the world. As you like. Free of charge. Dimana aja kamu suka. Yang penting ada yang memang cocok dengan kamu bisa pergi ke sana. Jadi yang saya pernah diusir karena nggak tahu bahasa Inggris kan? Ya. Jadi kan
Di situ saya malu. Di situlah kalau saya dihinakan, gue bangkit. Gue dihina. Tapi gue nggak marah dia. Di situlah gue bangkit. Jadi ketika saya pas masuk, selamat pagi, assalamualaikum, masuk. Please sit down please. Jadi langsung dia tanya, kamu mau apa? Saya bilang saya mau store, pakai bahasa Inggris terus dia kan. What you need? I give my CV store. CV. Tapi nggak tahu bahasa Inggrisnya kan masih putus-putus kan memang. Can speak English little. Baru ditanya introduction yourself aja saya nggak bisa ngapa-ngapain saya. Langsung dia bisa, if you cannot speak English you get out from here now. Oke, thank you. Di situ tuh di dalam sini harus bahasa Inggris. Pokoknya semua buku yang anak-anak punya itu saya beli. Karton lah. Yang berbahasa Inggris. Ketawa dulu dong, belum selesai cerita. You get out. Oke. Itu saya masih, itu sakit. Tapi ya mau gimana ya, itu memang betul. Makanya saya bilang, dulu prinsip gue begini, bahasa Inggris susah ya. Kalau memang nggak bisa di luar negeri ya kapal dalam lah. Gitu awalnya pikiran kan, malas bahasa Inggris. Nah, ketika gue dihina begitu, get out, di situ gue berpikir, bagaimana gue mau dapat dolar ya? Kalau gue nggak bisa bahasa. That time I start to learning English more and more. Gara-gara get out. Get out. Usir, man. Usir. Itu bahasa itu saya ingat mati. Get out. Now. Get out now. Kan masih julung kan, ijazah baru masih julung-julung ya kan. Tipe memang kayak gimana ya. Orang nggak ada uang itu orang udah tahu bahwa gue marahin kayak apapun dia nggak akan balas. Iya. Itu broker itu tahu loh, tipe-tipe orang yang pelaut dan julung-julung itu tahu. Marahin kayak apapun dia nggak akan marah, itu dia tahu. Aduh. Sebenarnya saya nggak mau review kehidupan saya ini tanpa kalau ditanya. Malu aku jadinya sebenarnya. Tapi mau gimana ya? Halo, you hear me? Yes, I can hear you. Why like this? So you can feel the advantages to be a seaman. The first, you can go around the world free of charge. You don't need to spend money, but you can go around the world. The second thing, that you encourage yourself to study English until the word get out now. Get out now. Bisa di apa namanya? You can finally speak English well dari situ ya. Okay. But I cannot say my English is well or not, but that the time. Hello, yeah. I cannot walking outside in the broad country, so I can walk in my country. No? Saya nggak bisa kerja di luar ya, saya kerja di dalam. Tapi penghasilannya kan beda. Nah dari situ saya mesti wake up. Okay, the next. Saya rasa kayak bangun bukan dari saya rasa bukan bangun dari tempat tidur, tapi bangun dari tempat duduk, tapi saya bangun dari tempat tidur. Disuruh langsung get out.
Gitu. Yeah, my next question. What is your plan for your future? Berlayar, go sailing. Yeah. Maybe you have a great plan for your future. Yes. Like this. How I can feeling now? Now no more school for the seamen is no more again because on the top already class 1 already. But my mind is only like that, and then we are only for the maintenance like this, and then maybe I cannot now. I cannot think like this. I cannot get the other chance like the tanker or container because I happy already with this job, not too much job. But maybe I will change my mind like in my mind again maybe because I think this enough for me, enough for the seaman is enough because I can get like this situation and then I get like this salary. Saya rasa cukup, alhamdulillah. Tapi saya nggak berhenti bahwa dengan keadaan yang zona nyaman ini. Makanya ke depannya mungkin saya orientasi mungkin bagaimana bisa di darat gue bisa hidup. Dengan dengan pengalaman saya ataukah dengan ilmu saya atau saya bisa bagaimana uang ini di manage biar dia jadi passive income. Dari aktif income jadi passive income itu apa? Jadi kehidupan yang foya-foya itu saya rasa bukan zamannya kali ya. Itulah kedepannya saya nggak pikir kayak orang lain yang gonta-ganti dengan mobil, apalagi gonta-ganti pasangan ya senior ya, gonta-ganti istri ya, itu pertanyaan tadi itu saya tutup ini. Halo. Iya. Halo. Cakap. Halo. Iya, halo. I can hear you. Halo. Jadi protes Swima Lakers. Dia protes nih. Dia protes karena I say that halo. Ya, saya menuduhnya memiliki 3 istri dan dia ataupun jidat. Makanya coba nanya lah. Okay. Istri yang di Jakarta itu bagaimana? Tapi kau nanya kalau 3 istri, Masya Allah. Halo. Ya, halo. Terputus-putus. Yes. Ya, oke. I understand. Mungkin signal kali senior. Atau di sana signal mau tidur juga kali. Ini sini baru jam 8 ini. Oke. Kita akan tutup, tapi jelaskan dulu tadi mengenai 3 istri. Halo. Oke, kalau 3 istri ya pertama. Ya oke. Itu juga penting ya. Karena kenapa ya? Saya mau buktikan bahwa halo. Kan saya. Ya. Terputus-putus. Dengarkan saya, dengar. Ya, dengarkan saya. Dengar. Oke, saya mau jelaskan 3 istri itu kayak apa. Oke, let me know. Nah, begini. Saya nggak bangga dengan pertanyaan itu ya. Saya nggak bangga dengan pertanyaan itu. Tapi saya akan menjelaskan apa yang saya rasakan. Ya oke, istri pertama itu meninggal, anak 1. Habis itu 2 tahun. Aduh, terputus-putus lagi, sayang banget nih, lagi seru-serunya mendengarkan Swima Lakers dan connection is very bad. Ya, jadi actually this my junior Samsudin Lamatokang has not has 3 wife. Saya aja yang suka ngeledek. Jadi sebenarnya
memang dia 3 kali menikah tapi nggak di waktu bersamaan. Jadi istri pertama itu meninggal, kemudian istri kedua itu tidak cocok dan pisah, dan ini sekarang nih yang ketiga. Jadi bukan 3 istri tapi 3 kali beristri, dan alhamdulillah. Ya, oke, disconnected. Oke. That's all bincang-bincang kita dengan salah satu junior saya yang sedang berada di Jeddah di atas kapalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.